Apa kabar umat Tuhan yang dikasih? Puji Tuhan saat ini oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan kita ada saat ini untuk menghampiri takhta Allah yang kudus. Mari kita bersyukur kepada Tuhan untuk kebaikannya, untuk penyertaannya kepada kita. Tuhan telah memberikan kesehatan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan kita Tuhan yang peduli, Tuhan yang sayang kepada kita. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Mari bersyukur. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar kami tidak dengan tangan yang hampa Tuhan, kami datang menghampirimu Tuhan. Kami menyerahkan tubuh jiwa roh kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Apa yang kami miliki semua itu berasal dari Engkau Tuhan. Biar kami senantiasa bersyukur Tuhan. Berterima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Katakan tidak dengan tangan yang hampa. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukur atas segala berkat-Mu. Tidak dengan apa.
Kemuliaan-Mu
bagi Kau Tuhan. Kami yakin Tuhan, umat-Mu di tempat ini maupun yang melalui online live streaming Tuhan akan mengalami berkat yang luar biasa, mengalami kekuatan yang baru, karena ada Roh Allah di tempat ini Tuhan, sedang menjamah kami Bapa. Terima kasih Bapa. Kami mau lebih lagi Tuhan, kami mau lebih lagi mengalami pengalaman bersama dengan Kau. Kami gak mau hanya rutinitas Bapa, kami gak mau hanya kewajiban kami. Kami rindu Tuhan, kami rindu Tuhan mengalami bersama dengan Kau Tuhan. Kami rindu mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Kau Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau baik, amat baik Tuhan. Kami bersuka cita pada hari ini, di sore ini Tuhan, untuk mengagungkan Kau, karena Kau yang layak menerima semua untuk kemuliaan dan kebesaran bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, segala kemuliaan hanya bagi Kau, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan telah mempersatukan kita, amin. Di tempat ini kita datang untuk menyembah Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Roh tercurah di surga akan memberikan sukacita kepada kita. Satukanlah roh kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari Tuhan satukan kami. Bukanlah roh kami ya Tuhan, Bukan ya. bukan rintangan bagi semuanya.
ini Tuhan, Engkau memenangkan kami Tuhan. Api kemuliaan-Nya akan dicurahkan pada saat ini. Dengarkan suara Nabili. Haleluya, lebih semangat lagi karena ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Terima kasih Roh Kudus. Api kemuliaan-Nya membakar hati kami. Api kemuliaan-Nya bercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gereja-Nya, api kemuliaan-Nya bercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesus Raja. Bercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gereja-Nya, api kemuliaan-Nya bercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesus Raja. Bercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gereja-Nya, api kemuliaan-Nya bercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesus mencuri sukacita. Jangan terganggu oleh itu. Mari kita bangkit, amin. Karena Dia adalah menyala kekuatan kita. Bangkit serukan nama Yesus. Amin. Haleluya. Seringkali iblis mencuri sukacita. Ya, biarlah kita semangat lagi, amin. Yesus, terima kasih Roh Kudus. Bangkit. Serukan nama Yesus.
sukacita. Kita butuh Roh Kudus yang memegang kehidupan kita. Di akhir zaman ini tanpa Roh Kudus kita nggak akan kuat. Katakan, peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Sehingga kita kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kau memberikan kekuatan kepada kami. Terima kasih Roh Kudus. Inilah kami Tuhan.
bersyukur malam hari ini Bapa. Bersabdalah, berbicaralah Roh Kudus, samara asenai, sampaikanlah tulis pesan-pesan. Inaona maase eroch, biarlah Tuhan Kau yang melihat setiap hati kami. Inama asya eroch namai. Aku percaya malam hari ini lawatan Allah terjadi turun atas kami. Ure bahasya anai. Ketika kami datang, uraba asy eroch dengan segala beban masalah persoalan dalam hidup kami. Namun kami percaya Tuhan demi nama Yesus. Urahaba ase edenai. Kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Kami lebih dari pemenang. Namun diisi ini karena kami percaya Tuhan hadir melawan bencana mengurapi setiap kami. Hamba-Mu terbatas Bapa, namun aku percaya Roh Kudus yang lebih alih. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Bapa, Anak, Putra dan Roh Kudus yang percaya, sama-sama dengan saya mau katakan amin. Silakan duduk. Shalom saudara. Seberapa banyak malam hari ini kita diberkati Tuhan. Amin. Saya percaya kuasa Tuhan terus bekerja di dalam hidup saudara dan saya. Kita mau belajar kebenaran firman Tuhan di dalam Mazmur 55 ayat yang ke-23. Mari saudara kita mau membaca firman Tuhan ini sama-sama. Biar firman ini terus meremah di dalam setiap hidup saudara dan saya. Mazmur 55 ayat yang 23. Saudara, saya mau ingatkan bagi saudara, di saat ini, di akhir-akhir zaman ini, Tuhan selalu mengingatkan bagi setiap kita. Apapun yang terjadi di tengah dunia, di tengah keadaan, di tengah kota kita, namun satu hal bagi anak-anak Tuhan, kita percaya kita punya Yesus. Amin. Kita punya Tuhan, Tuhan yang hidup, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Satu hal yang Tuhan ajarkan malam hari ini dalam Mazmur 55 ayat 23 kita membaca bersama-sama. Karena ini sedang terjadi saudara. Banyak orang yang sedang mengalami di mana ada rasa takut, khawatir, bahkan menghadapi tantangan zaman. Kita baca sama-sama 2, 3. Bukan yang ini, tunggu. Mazmur 55 ayat 23. 23. Serahkanlah. Kalau di Alkitab saya serahkanlah. Mungkin di serahkanlah 22 mungkin di sana. Di multimedia 22. Kalau di saya 23. Baik. Yang sudah dapat kita baca bersama-sama, ya. 2, 3. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau, tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Yang percaya katakan amin. Katakan saya orang benar. Amin. Saudara dan saya adalah orang benar, orang-orang yang sudah dibenarkan oleh darah Kristus. Saudara, firman Tuhan katakan, serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan, maka Tuhan akan memelihara engkau. Ini janji Tuhan. Saat kita menyerahkan segala masalah, beban, persoalan, tantangan di dalam hidup saudara dan saya, menyerahkan anak-anak kita, keluarga kita, bisnis kita, usaha kita kepada Tuhan, saya percaya ini firman Tuhan buat saudara dan saya. Amin. Tuhan akan pelihara hidup kita. Seberapa banyak percaya ketika kita belajar berserah penuh kepada Tuhan, Tuhan janji buat saudara dan saya, Tuhan akan pelihara. Amin. Kita percaya Tuhan pelihara. Jujur saudara, saat saudara dan saya kita mengalami sulit di dalam kehidupan, ketika kita mengalami tantangan di dalam persoalan, bahkan ketika kita mengalami kekhawatiran yang begitu besar di dalam hati kita, dalam hidup kita, selalu yang ada di dalam hidup kita itu pasti ada dalam pikiranmu. Betul apa betul? Khawatir itu selalu ada di dalam pikiran. Ini jujur saudara, khawatir itu memang ada. Cemas, takut itu ada. Tapi seringkali kita sulit untuk melakukan ini saudara. Kita sulit untuk melakukan ini. Ketika firman Tuhan katakan, serahkanlah khawatirmu pada Tuhan. Susah bu, gak gampang.
Ketika saya khawatir, saya takut, saya menghadapi kehidupan realita nyata kok Bu, seperti ini. Nggak mudah Bu, keadaan semakin sulit. Ekonomi semakin meningkat, harga barang semua naik. Jualan saya sepi Bu. Bagaimana saudara firman ini digenapi dalam hidup saudara? Seringkali kita berpikir, nggak gampang Bu, sulit. Firman Tuhan kita lakukan ini nggak gampang. Untuk berserah penuh sama Tuhan. Yang selalu kita lakukan. Oke, saya pagi datang sama Tuhan. Tuhan, saya serahkan khawatir saya serahkan pergumulan dalam hidup saya serahkan masalah persoalan dalam hidup saya taruh Tuhan di mezbamu. Saat kita menyembah Tuhan, kita berdoanya begitu nggak? Aku percaya Tuhan tolong saya. Siang dikit saudara, jam 12, jam 11, jam 2, jam 3, jam 4, mulai kepikirin lagi itu masalah kita. Aduh, belum bayar uang sekolah. Kepikirin nggak? Pagi, malam kita ada doa. Tuhan, aku serahkan kepadamu segala beban masalah persoalan dalam hidupku. Nggak lama kita berdoa, Tuhan aku serahkan. Nggak lama kita pikirin lagi. Aduh, gimana nih bayar uang sekolah? Aduh, gimana nih? Bisnis saya semakin hari semakin sepi. Ini kepikiran, kekhawatiran. Didoakan sudah, dinubuatkan sudah, tetapi kenyataan Bu, saya semakin sulit. Kenyataannya Bu, saya terlalu berat beban ini. Apalagi sekarang banyak orang yang mengeluh, usahanya bangkrut saudara. Banyak orang yang mengalami kesulitan. Saya udah doa Bu, saya udah dapat nubuatan dari Ibu bahwa tahun ini engkau diberkati Tuhan, engkau dipulihkan, ekonomimu diberkati. Tapi Bu, kenyataannya saya udah doa, tapi saya tetap susah. Beban saya berat sekali. Saudara, kalau saudara mau mengalami ini, yuk baca sekali lagi yuk. 2, 3. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, jangan dipikirin lagi. Kalau udah diserahkan, jangan dipikirkan lagi. Udah serahkan. Kita punya Tuhan yang dahsyat, amin. Kita punya Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang hidup, Tuhan yang iya dan amin. Kalau Tuhan berfirman, gak pernah Tuhan lalaikan janjinya. Maka ini janji Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk apa? Selamanya dibiarkannya orang benar. Saudara dan saya tadi saya katakan kita adalah orang benar. Gak akan dibiarkan oleh Tuhan Yesus. Ada amin? Amin saudara. Oleh sebab itu serahkan hari ini apapun bebanmu, apapun persoalanmu. Serahkan keuanganmu pada Tuhan. Amin. Kalau kau mengalami krisis, serahkan keuanganmu sama Tuhan. Kalau kau mengalami anakmu, aduh Tuhan, saya menghadapi anak saya begitu sulit. Yuk serahkan sama Tuhan. Serahkan hari-hari ini yang Tuhan ingatkan. Roh Kudus katakan buat saudara dan saya di tempat ini, engkau yang pengusaha, engkau yang berbisnis, engkau yang berdagang, mari mulai hari ini serahkan usahamu itu kepada Tuhan. Amin. Jangan saudara kita pikirin, aduh, jangan berkata, aduh. Mari belajar berserah. Naikkan doamu. Anak-anak Tuhan di tempat ini, Roh Kudus katakan hari ini saudara kuat banget di hati saya. Ketika engkau berdoa, naikkan doamu dengan penuh keyakinan. Percaya, kalau engkau percaya pasti terjadi. Kalau setengah hati, nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Hati kamu setengah ragu-ragu akan aku kata Tuhan. Tapi ketika kita percaya, kita sepenuh hati punya keyakinan, aku percaya. Kuasa Tuhan bekerja. Amin. Dialami Bapak kekasih kita sebentar bersaksi. Jangan takut Pak. Percaya. Kita punya Tuhan Yesus. Kalau anak-anakmu akan diberkati Tuhan. Kita nubuatkan saudara. Dan kuasa Tuhan bekerja. Tunggu kesaksiannya saudara. Kita punya Tuhan Yesus yang berkuasa. Amin. Kita punya Tuhan Yesus yang berkuasa untuk melakukan perkara-perkara yang besar di dalam hidupmu. Bukan masalahmu yang besar. Tapi kita punya Tuhan yang besar. Dia sanggup melakukan apapun pergumulan
di dalam hidup saudara. Sesulit apapun, mungkin kau merasa sudah tertutup, tidak ada jalan. Ingat, kita punya Tuhan Yesus. Dia sanggup melakukan segala perkara yang besar, ajaib buat hidup saudara dan saya. Yang percaya bersama saya katakan amin. Katakan dengan saya yuk, saya punya Tuhan yang ajaib. Yesus ajaib bagiku. Katakan dengan iman hari ini, aku akan alami keajaiban. Kau akan mengalami dengan imanmu. Kau memperkatakan, Tuhan Yesus, kau ajaib bagiku Tuhan. Seberat apapun persoalan dalam hidupku, beban berat, tantangan dalam hidupku, tapi Yesus, Engkau yang ku sembah. Engkau Allah yang ajaib bagiku. Amin. Tuhan kita dahsyat. Katakan kiri kananmu, Tuhan kita dahsyat. Beri tepuk tangan buat Yesus yang dahsyat. Dia ajaib bagiku. Dia ajaib bagi saudara dan saya. Anak-anak Tuhan, oleh sebab itu jangan khawatir. Saya terus mau ajarkan bagi jemaat menabur benih. Selalu mungkin sudah bosan deh, gak apa-apa. Tetapi saya mau menyatakan kebenaran. Mulai anak-anak Tuhan di tempat ini, berkatalah dengan iman di dalam hidupmu. Perkatakan di dalam mulut kita dengan iman. Amin. Ketika engkau mengalami perkara, aku percaya Yesusku akan memberi aku kemenangan. Amin. Saya kesaksian, minggu lalu ibu sakit ya Bu ya, merah-merah. Tapi ibu bilang gini, Bu Lani jangan terpikirkan. Bahasa jadul saudara. Tapi saya diberkati banget. Ibu saya ini luar biasa. Bu Lani jangan jadi buah pikiran. Aduh, ini ibu luar biasa masih mikirin saya. Padahal saya mikirin saudara. Gimana sembuh? Ternyata saudara, ibu punya iman yang luar biasa. Dia berkata, Bapak doakan saya sembuh. Luar biasa. Itu namanya iman. Gak ada keraguan di dalam hatinya. Bapak doain saya sembuh Bu. Sembuh ya Bu. Untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Itu namanya doa dengan iman saudara. Jangan ragu. Saya percaya Tuhan kita sungguh ajaib. Dia akan memberikan di dalam hidup saudara kemenangan. Dia akan memberikan hidup saudara kesembuhan. Bahkan dia akan memberikan anak-anakmu juga yang sakit, yang mengalami pergemuan dalam hidup saudara. Mungkin saudara membutuhkan dana biaya untuk sekolah. Berserah sama Tuhan. Tuhan tidak pernah tidur. Janji Tuhan, Dia tidak akan membiarkan engkau untuk selamanya. Kadang saudara berkata, saya sudah berdoa Bu, tapi Tuhan belum jawab doa saya. Saya sudah berdoa 3 tahun, 2 tahun, 10 bulan, 1 bulan, tapi kok Tuhan gak jawab-jawab doa saya dengan baik-baik saudara. Ketika Roh Kudus katakan berdoa dengan iman, lakukan dalam hidup kita. Amin. Katakan, saya percaya. Ketika kita berdoa dengan iman, kuasa Tuhan bekerja dalam hidup. Amin saudara. Sebab itu anak-anak Tuhan, ketika berdoa seringkali saya katakan, jangan doamu hanya meminta. Tuhan berkati aku. Tuhan, aku ingin punya ini. Tuhan, jangan selalu meminta. Tapi berdoalah dengan iman. Perkatakan firman di dalam mulutmu. Dan saudara percaya, ketika engkau memperkatakan, aku percaya, aku sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh enggak? Kuasa Tuhan bekerja. Saudara, tidak ada rencana Tuhan yang gagal dalam hidup kita. Tuhan selalu merancangkan yang baik. Kuncinya berserah pada Tuhan, percaya, dan berdoa dengan iman. Semua suka berdoa enggak? Pasti jawabnya suka. Saya percaya jemaat penabur benih rajin doa. Tapi berdoa dengan bagaimana saudara? Berdoa yang seperti apa? Tapi hari ini Tuhan katakan, berdoalah dengan keyakinan. Katakan kiri kananmu kalau kamu berdoa penuh keyakinan. Amin. Saya percaya Bapak kekasih kita berdoa buat istrinya, dia penuh keyakinan istrinya sembuh nggak? Sembuh. Karena apa? Karena doanya penuh dengan keyakinan. Tapi kita seringkali ragu. Aduh, saya udah doa tapi masih dipikirin, masih khawatir, masih cemas.
Tapi hari ini anak-anak Tuhan, persoalan sesulit apapun di dalam hidup saudara dan saya percaya, kita punya Tuhan yang sanggup memberikan kemenangan. Amin. Tuhan kita sanggup memberi kita kelepasan, memberi kita kelegaan, memberi kita jalan keluar, memberi kita kesembuhan. Tuhan kita sanggup, saudara. Makanya jangan ada keraguan lagi di dalam hatimu, di dalam hidupmu. Doa dengan penuh keyakinan. Amin. Luar biasa dahsyat. Jadi kita harus serahkan. Serahkan semuanya pada Tuhan. Kita baca lagi yuk, 2, 3. Serahkan khawatirmu kepada Tuhan. Baru ada kata maka. Baru ada kata maka. Kalau Anda dan saya menyerahkan seluruh hidupmu, masalah, persoalan, kekhawatiranmu kepada Tuhan, ini Tuhan katakan baru ada kata maka Ia akan memelihara engkau. Yang percaya katakan dengan saya, amin. Amin. Ada kata maka Tuhan akan pelihara hidupmu. Seberapa banyak di tempat ini yang mau dipelihara, Tuhan angkat tangannya. Seberapa banyak yang sudah dipelihara, Tuhan angkat tangannya. Saya percaya kita punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang sanggup. Kalau kita mau dipelihara sama Tuhan, kuncinya serahkan segala khawatir, segala perkara hidupmu itu kepada Tuhan. Artinya percaya 100%. Bagian yang saudara kerjakan hanya serahkan, menyerahkan sepenuhnya pada Tuhan. Amin. Belajar yuk, bangkitkan, kuatkan iman kita. Mungkin saudara berkata, saya sudah menyerahkan kok Bu. Masalah saya, pergumulan saya sudah menyerahkan. Saya sudah berdoa Bu, tapi doa saya belum dijawab sama Tuhan. Jangan jenuh berdoa. Yang kedua, tadi doa penuh keyakinan. Yang kedua, jangan jenuh berdoa. Seringkali saudara saat doamu nggak dijawab sama Tuhan, saya sudah datang ke tempat Bulani untuk berdoa bersama, untuk memuji menyembah Tuhan setiap malam saya berdoa, tapi kok doa saya belum dijawab sama Tuhan. Akhirnya saudara nggak datang lagi berdoa. Kenapa? Karena doanya nggak dijawab. Ujung-ujungnya apa? Jenuh doa gitu-gitu mulu. Hati-hati anak-anak Tuhan. Hari ini Tuhan ingatkan, jangan jenuh untuk berdoa. Apapun dijawab belum dijawab oleh Tuhan, tetap berdoa. Amin. Terus berdoa. Jangan saudara sudah dijawab juga nggak mau berdoa. Banyak saudara. Banyak. Kalau sudah dijawab, nggak pernah mau datang doa lagi. Pastilah sering kali ngomong. Saya ingat saudara, datang kepada Tuhan hanya butuh, minta, bukan untuk menyenangkan Tuhan. Datang kepada Tuhan hanya untuk cari berkat, bukan cari Tuhan. Hari ini Roh Kudus kuat ingatkan saya, jangan cari tangan Tuhan, tapi carilah Tuhan. Jangan cari tangan Yesus untuk menolong engkau, tapi cari Yesus, sumber jawaban dalam hidup kita. Amin. Banyak orang berdoa cari apa? Cari tangannya Tuhan untuk nolong kita, untuk memberkati kita. Tapi kalau udah dijawab, nggak pernah doa lagi. Jangan saudara, anak-anak Tuhan di tempat ini, dijawab atau tidak dijawab doamu, terus berdoa. Amin. Jangan jenuh untuk berdoa. Jangan menyerah. Seringkali kita menyerah, udahlah, nggak dijawab, nggak usah doa-doa lah. Ngapain tiap malam doa? Ngapain? Didengar nggak sama Tuhan, dijawab nggak sama Tuhan. Jangan saudara. Ingat, Tuhan tidak pernah izinkan saudara dan saya untuk goyah. Amin. Tuhan tidak pernah izinkan saudara dan saya untuk lemah. Tuhan tidak pernah izinkan saudara untuk menyerah. Tuhan pasti
saudara kembali datang kepada Dia. Bahkan Tuhan kirim para mentor, kirim hamba Tuhan untuk mengingatkan, untuk menguatkan engkau. Itu tangan Tuhan untuk membawa engkau kembali kepada Tuhan Yesus. Dia penuh kasih, Dia penuh kasih sayang. Tapi seringkali bagian iblis, saudara, iblis seringkali untuk menggoyahkan iman kita. Dengan apa, saudara? Dengan pikiran kita. Makanya saya bilang, pagi berserah, siang dipikirkan. Aduh, ya diserang dah tuh pikiran kita sama iblis. Malam kita udah berserah, besok paginya bangun tidur kepikirin lagi, khawatir lagi. Apa tuh yang diserang oleh iblis? Pikiran kita. Supaya apa? Supaya iblis melihat kita goyah, iman kita nggak kuat. Tuh lihat, kata iblis. Tuh lihat, tidak ada orang yang peduli sama kamu. Kamu punya masalah, kamu punya persoalan. Tapi mana nggak ada yang peduli kan sama kamu? Ngapain? Kamu berserah, ngapain kamu berdoa? Ini pekerjaan siapa, saudara? Dipikirin lagi, padahal kita udah berserah sama Tuhan. Ya, jangan, saudara, jangan terkecoh. Amin. Tapi iblis juga nggak mau selalu disalahin, saudara. Nyanyi nggak bener, iblis bikin ambil sukacita. Bukan, yang nggak bener kita nyanyinya nggak hafal. Ya, hati-hati. Iblis ngambek, saudara. Aku nggak ngapa-ngapain, kata iblis. Kamu yang nggak konsentrasi. Bukan iblis yang menghalangi konsentrasi. Kadang-kala kita, perbuatan kita. Ya, jangan suka nyalain iblis. Kalau iblis ini seringkali bekerja, tuh lihat, bisnismu bangkrut. Ngapain kamu menyembah Tuhan? Ngapain kamu ibadah? Ngapain kamu melayani Tuhan? Usahamu bangkrut, tuh lihat. Itu baru pekerjaan membuat saudara dan saya jadi lemah, patah semangat, menyerah. Tuh lihat, kamu sudah doa, kamu sudah berusaha, kamu belum dijawab-jawab sama Tuhan. Lihat tuh, ayo udah gak usah ke gereja, gak usah ibadah, gak usah melayani, gak usah doa, diam aja di rumah. Itu berarti siapa? Pintar semuanya. Dahsyat penabur benih. Ingat, saudara, doa orang benar sangat besar kuasanya. Saudara dan saya adalah orang benar. Ketika kita berdoa dengan penuh keyakinan, pasti doa kita punya kuasa. Katakan, doa saya punya kuasa. Amin, saudara. Bisnismu, usahamu yang porak-poranda, saudara percaya Tuhan akan hidupkan kembali di dalam hidupmu. Amin. Belajar memperkatakan, saudara. Orang benar di tempat ini, lambaikan tangan, saudara, Tuhan melihat. Orang benar di tempat ini, lambaikan tanganmu, katakan, haleluya Tuhan, bisnisku dihidupkan kembali, aku diberkati Tuhan, aku disembuhkan Tuhan, aku dipulihkan Tuhan, aku berkemenangan sebab Tuhan buka jalan di dalam hidupku. Amin. Ini janji Tuhan. Hari ini saya mau ingatkan, Roh Kudus mengajak saudara dan saya. Kalau Roh Kudus berbicara di hatimu, nak, tumpang tangan usahamu, bisnismu, tumpang tangan, saudara. Hari-hari ini saya untuk penabur benih setiap pagi suruh apa? Tumpang tangan usaha saudara. Tumpang tangan nggak? Nanti Pak Dudi bersaksi ya. Luar biasa. Nanti biar dia bersaksi lah. Ya, dia mengalami keajaiban Tuhan yang begitu luar biasa. Dia belajar tumpang tangan. Dia tanya, Bu, gimana ya doanya? Kamu tumpang tangan nih gerobakmu. Dan luar biasa, Yesus kita dahsyat. Tuhan jawab nggak Pak Dudi? Tuhan jawab ya. Ya, masih siang daganganmu habis ya. Itu karena siapa? Karena Tuhan Yesus. Saat engkau berserah kepada Tuhan, saat engkau mengandalkan Tuhan, saat engkau mengangkat tangan, saya percaya bisnismu, usahamu dihidupkan kembali oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Mari kita mau belajar tindakan profetik di dalam hidup saudara dan saya.
Jangan jadi orang percaya yang biasa-biasa aja. Tapi kita punya iman. Saya mau profetik, saya mau memperkatakan dengan mata iman. Aku percaya usahaku diberkati Tuhan. Aku percaya bisnisku yang porak-poranda dihidupkan kembali oleh Tuhan. Aku percaya Tuhan, aku yang sakit Tuhan sudah sembuhkan di dalam nama Yesus. Amin. Luar biasa, kita punya Tuhan Yesus dahsyat. Mari belajar profetik, tumpang tangan atas persoalanmu, tumpang tangan di dalam hidupmu. Tumpang tangan, maka perkara-perkara supranatural itu akan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Keajaiban, mujizat itu akan mengalir di dalam hidupmu kalau engkau mau profetik, perkatakan firman di dalam hidupmu, maka firman itu akan hidup. Ada tangan Tuhan, saudara, yang tidak kurang panjang untuk selalu menolong kita. Oleh sebab itu kita belajar apa? Serahkan kepada Tuhan. Apapun pergumulanmu, serahkan hanya kepada Tuhan. Oleh sebab itu mari anak-anak Tuhan, di akhir-akhir zaman ini terus berjuang. Terus berjuang, terus berserah kepada Tuhan. Kalau kita mau dipelihara oleh Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Saudara, dipelihara seperti apa sih? Ayat yang terakhir, yuk kita buka Yesaya 41 ayat 10. Ini ayat yang terakhir buat saudara, buat saya senang dengan ayat ini. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Bagaimana saudara biar kita dipelihara oleh Tuhan? Yesaya 41 ayat 10. Bagaimana kita berkemenangan di dalam Tuhan Yesus. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang tangan engkau dan dengan tangan kanan Tuhan yang membawa kemenangan. Saudara baca semua sama-sama, perkatakan dengan iman, maka firman ini akan dinyatakan dalam hidup saudara yang percaya. Yuk, 2, 3. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin saudara. Amin. Kuncinya belajar serahkan kepada Tuhan, maka tangan Tuhan yang akan membawa engkau kepada kemenangan. Yang percaya katakan dengan saya, amin. Haleluya saudara. Tangan Tuhan yang membawa engkau kepada kemenangan. Jangan takut kata Tuhan. Jangan khawatir tentang masalah persoalan dalam hidupmu. Kalau engkau berserah, Tuhan yang akan bertindak. Tuhan yang akan berikan kemenangan. Tuhan akan berikan jawaban di dalam doa-doamu. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Hari ini yang Tuhan ingatkan, saya mau katakan buat saudara, bentengi hidup saudara dan saya. Bentengi dengan hidup yang benar, hidup yang berserah, hidup yang mengandalkan Tuhan. Supaya apa saudara? Supaya saudara dan saya meraih kemenangan yang Tuhan berikan di dalam hidup saudara dan saya. Taruh pengharapan kita itu hanya kepada Tuhan Yesus, bukan kepada yang lain. Ketika saudara percaya dan menaruh pengharapan itu kepada Tuhan, itu tidak sia-sia. Amin. Katakan yuk, pengharapan kepada Tuhan tidak sia-sia. Amin. Saya percaya saat kita menaruh pengharapan itu pada Tuhan, itu tidak sia-sia. Kalau doa kita tidak dijawab oleh Tuhan, jangan salahkan Tuhan. Mari kita introspeksi diri kita. Mungkin ada yang salah di dalam hidup kita. Kenapa Tuhan, kok doa saya nggak dijawab? Mungkin doa kita yang saya katakan hanya minta-minta doang. Tapi mari hari ini terus berdoa, terus profetik. Kita percaya ada tangan Tuhan. Tangan Tuhan yang menuntun saudara. Tangan Tuhan yang memberkati saudara. Tangan Tuhan yang membawa hidup saudara pada kemenangan. Yang percaya bersama dengan saya katakan amin. Ayat ini akan Tuhan nyatakan dalam hidupmu yang percaya.
Amin. Raih janji Tuhan bahwa tangan Tuhan akan selalu menyertai engkau, anak-anak Tuhan yang selalu terus berdoa, terus beribadah, mengutamakan Tuhan, maka hidupnya akan diutamakan oleh Tuhan. Orang yang suka berdoa mengandalkan Tuhan, saya percaya berkat, bukan berkat secara jasmani saja, tapi kita akan menerima berkat yang rohani. Tapi kita akan menerima berkat yang dari Tuhan. Ada sukacita, ada masalah, ada persoalan, tetap sukacita. Ada persoalan, tetap ada damai. Kenapa? Karena kita percaya Tuhan siap untuk memberi pertolongan bagi kita. Mari kuatkan dan teguhkan imanmu, berserah pada Tuhan, taruh pengharapanmu kepada Tuhan, maka apa yang kau harapkan itu tidak pernah sia-sia. Jangan jenuh berdoa, jangan berhenti berdoa, terus berdoa. Amin. Ya, sebentar ada kesaksian dari Bapak Albert sesuai dengan firman Tuhan ini. Ya, di mana kuasa Tuhan bekerja ketika dia berserah pada Tuhan. Kita doakan terus, maka kuasa Tuhan yang bekerja buat 2 anak yang bayangin untuk masuk kuliah dan untuk SMA. Nanti Pak Abed silakan bersaksi. Ya, silakan Pak. Ini firman, ini kesaksiannya. Shalom. Sorry, ini agak panjang, mohon maaf, ini agak panjang kesaksian karena kesaksian barengan dengan lagu. Jadi kalau penyanyi kesaksian tidak menyanyi kan tidak afdol. Tapi pendek-pendek lagu. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Aku mau berserah dalam tangan, oh Tuhanku. Firman-Mu itu perintah bagi, firman-Mu itu terang bagi jalanku. Aku mau ada di dalam tangan, hidup dan matiku. Aku mau ada di dalam tangan, hidup dan matiku. Terima kasih. Saya mau bersaksi sedikit. Anak saya yang paling kecil, waktu di SMP lulus dia bilang, papi SMA 3, ini udah pasti duit ini. Saya hubungi sana hubungi sini, ketua ormas. Berarti lu siapin aja 7,5 juta, mampus gua. 7,5 juta dapat dari mana? Gua pukul Cina dulu. Dapat 7,5 juta. Waduh. Tapi saya berbesar harapan bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya cuma berdoa minta Tuhan, kalau memang Tuhan berkehendak dia di SMA 3 itu, dia pasti lolos. Punya prestasi, masuk dengan prestasi. Di SMA 3 itu 54 yang terpilih dalam prestasi. Tanggal 20 kemarin pagi-pagi jam 6, papi lolos. Haleluya, puji Tuhan. Lolos SMA 3. Anak perempuan yang paling kecil. SMA 3. Keinginan dia di SMA 3, saya udah tawarkan, di itu aja, MY aja. Enggak, harus SMA 3. Oh ya harus, kalau harus ya udah.
Kalau memang gitu harus, ya udah kita berjuang. Lolos SMA 3, saya hubungi anggota DPR, anak saya prestasi ranking 1, lu mesti kasih lolos dia. Terus saya hubungi dia, ternyata lolos, kuasa Tuhan lolos di SMA 3. Itu yang SMA. Yang ITB, Sophie kakaknya itu, di Maranatha dia sudah beasiswa, tetapi dia pingin di ITB. Tidak lolos dengan prestasi, Tuhan izinkan tes. Saya antar ke Bandung tes. Hasil tanggal 23 kemarin, saya cuma berdoa saja. Kalau memang Tuhan Yesus berkehendak dia di ITB, dia pasti lolos. Ternyata tanggal 23 jam 3 saya lagi di lapangan, dia teriak, lolos papi ITB, perminyakan manajemen. Haleluya, puji Tuhan. Berarti kuasa Tuhan Yesus luar besar, sangat besar. Orang bilang begini susah, saya bilang biaya. Kalau Tuhan pakai dia untuk ITB, pasti Tuhan sediakan beasiswa itu. Kita usah pakai. Bersamaan dengan itu, anak-anak lolos. Kawan saya ajak saya join kerja di kota Sukabumi. Jadi saya sekarang bukan sombong, sudah kerja. Saya bilang buat istri saya, kan kamu ngeliat saya lagi di depan televisi dari pagi sampai sore, nggak tahu berapa banyak saya nonton TV itu. Sekarang saya ada di lapangan. Biarpun kerja itu memang kerja, nggak ada yang gampang ya. Banyak, nggak ada yang gampang. Semua pekerjaan yang saya hadapi, kita berenam laki-laki semua. Yang kita hadapi kaum Hawa semua. Semua kaum Hawa, yang tua, yang muda, semua fokus ke saya. Bang, kaum Hawa, biarin aja kaum Hawa, nggak apa-apa. Kita mau kaum Adam, nggak apa-apa. Mau hadapi kaum Hawa, kaum apa, nggak apa-apa. Yang penting kan kita tujuan kerja, menyelesaikan masalah. Ada ormas sana, ormas sini, kita bilang nggak usah pakai ormas. Kan kita nggak ada uang. Menyelesaikan kamu punya masalah. Mau nggak selesai ya udah. Kadang-kadang saya datang orang Ambon kan, datang depan pintu, assalamualaikum, ibu, aduh luas, kenapa luas ibu? Jangan luas, ini BRT orang Ambon, jangan luas, santai aja ibu. Anak ibu ada nggak? Ada. Oh iya silakan. Mari Neng kita bicara, kita selesaikan masalah Neng. Neng pakai berapa banyak uang? 50 juta. Oke, kita selesaikan. Bukan lagi loh, saya bukan lagi. Saya bukan tukang tagih, saya penyanyi. Jadi saya tidak tagih, saya cuma mau menyanyi buat Neng. Tiada yang mustahil. Apa bang, kau cari yang mustahil aja. Tenang aja. Selesai. Itu. Jadi saya pikir, saya selalu dari Ibu Lani, beliau selalu berdoa, Pak, anak dua-dua itu pasti sukses. Dan saya berpegang dari Ibu, dari firman Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktu. Itu Pak Yesus. Di nggak apa-apa kan? Ada sedikit. Indah rencanamu, Tuhan. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti
indah rencanamu. Terima kasih. Thank you for your listen, man. Talk about this. Thank you very much. Okay. Believe on Jesus the Christ the Savior in my life. Tadi Bulan bilang pakai bahasa Inggris sedikit. Sekarang saya pakai bahasa Inggris sedikit. Thank you very much. Sampai jumpa lagi. Sembah Tuhan, biarlah pujian yang Pak Betty menjadi berkat, biarlah kita juga mempraktekkan firman Tuhan. Puji Tuhan, kita akan jalan ke persembahan. Kita akan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan, Kau sudah memberkati kehidupan kami. Kau sudah memberikan solusi kekuatan. Sebentar kami akan memberikan persembahan Tuhan. Dengan ketulusan hati kami, dengan sukacita Bapa, berkati umat Tuhan yang membeli atau yang tidak Tuhan. Biar Tuhan Kau yang membalas berlipat kali ganda Tuhan. Memberkati kehidupannya, rumah tangganya, usahanya Bapa. Apapun yang dilakukan dengan sukacita, Tuhan akan membalas. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Petugas. Pujian sungguh ku bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan diriku berharapan. Diriku persembahkan apa yang aku miliki. Yang tidak berarti bila diganti dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati. Karena mau ini menyenangkan hati. Dengan sungguh ku bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Firman Tuhan Yesus bagi berdiri atas segala dan pengorbanan. dengan teknikasi berdiri. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan diriku berharapan. Diriku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati. Karena ku tahu ini menyenangkan hati. Diriku persembahkan apa yang aku miliki. Tidak betul untuk Tuhan. Berarti dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Bapa di sorga, kami datang kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, doa kami selama ini tidak akan pernah
jatuh sia-sia, tapi semua akan melahirkan jawaban doa buat kami. Kami terus membawa bangsa kami ke dalam tangan Tuhan, negara kami Tuhan, kepemimpinan kami dari yang tertinggi sampai aparat yang terendah, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tidak ada satu pemimpin tanpa seizin Tuhan. Sebab itu kami menopang presiden kami Tuhan, Ya, dan seluruh kabinet yang Ya, ada di dalam doa kami. Ya, Berikan kekuatan, kesehatan, bahkan hikmat, akal Ya, budi benar, menyertai Tuhan. mereka. Bahkan kami juga berdoa Tuhan Yesus buat setiap Ya, rencana Tuhan. pemilu tahun 2024 Ya, kami Tuhan. serahkan dalam tangan-Mu. Amin, Untuk amin, pergolakan Tuhan. politik yang mulai berlangsung saat ini, biarlah semua akan berjalan dengan baik. Bahkan dari saat ini Tuhan, kami memohon pemimpin yang sungguh-sungguh berasal dari Amin, Tuhan, amin, yang yes, jauh lebih Tuhan. baik daripada presiden sebelumnya Tuhan. Kami juga menyerahkan COVID-19 dalam tangan-Mu. Varian apapun yang ada di Ya, Indonesia Yesus. maupun dunia, kami percaya Tuhan, kami punya Tuhan yang jauh Amin, lebih besar dari amin, segalanya. Yesus. Tuhan akan tutup bungkus setiap kami Ya, anak-anak-Mu benar, Tuhan, Tuhan. pagari sehingga COVID-19 tidak akan pernah menimpa kami. Kami juga berdoa buat gereja-gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan di seluruh Sabang sampai Merauke. Kami mewakili hamba-hamba Tuhan. Kami berdoa baik yang di kota besar, daerah terpencil sekalipun, Ya, gembala-gembala, Tuhan. evangelis, majelis, siapapun yang Tuhan sudah pilih kami menjadi hamba Tuhan, tetap kuatkan kami Tuhan, Ya, benar, pegang Tuhan. tangan kami supaya kami boleh tetap setia sampai akhir apapun yang terjadi Ya, dalam hidup kami. Terima kasih, kami menyerahkan penabur benih dalam Ya, tangan benar, Tuhan. Tuhan. Tidak ada yang kebetulan kami boleh berdiri sampai saat Ya, ini semua Tuhan, karena terima kemurahan kasih. Tuhan. Mari kita mau sama-sama berdoa buat Ibu Gembala kita. Kami menyerahkan Ibu Gembala kami dengan Pak Yusuf. Kami menyerahkan kedua Ya, hamba-Mu Tuhan. di dalam tangan Tuhan. Kami hanya bisa berdoa Tuhan, menopang kedua hamba-Mu di dalam Ya, doa benar, kami. Tuhan. Kiranya pengurapan Tuhan terus menyertai benar, hamba-Mu Tuhan. Tuhan. Memakai lebih lagi dengan kuasa yang luar biasa. Berkati Tuhan anak-anak, menantu, cucu. Ya, Diberkati Tuhan. Seluruh keluarganya diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar kami akan kembali pulang ke rumah kami masing-masing. Kami percaya penyertaan Tuhan bersama dengan kami, dan kami siap untuk menerima berkat-Nya. Mari saudara kita mengangkat kedua tangan kita. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Kami berterima kasih Tuhan beri kesempatan kami hari ini untuk datang beribadah, untuk memuji, untuk menyembah, untuk meninggikan nama-Mu. Biarlah pujian penyembahan kami menjadi dupa yang harum, menyenangkan hati Tuhan. Ya. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat malam hari ini Tuhan Yesus. Kami percaya setiap kami Tuhan pulang tidak dengan tangan hampa, tapi kami membawa berkat-berkat yang dari Tuhan, membawa kesembuhan, membawa Amin. pemulihan, Yes. membawa setiap jawaban doa, Amin. bahkan membawa Amin. keajaiban mujizat. Amin. Tuhan nyatakan di dalam hidup kami, karena kami percaya tangan Tuhan akan selalu menuntun kami, membawa kami kepada kemenangan. Mari anak-anak Tuhan, dengan iman kita percaya menerima berkat dari Allah Bapa Surgawi. Saudara, pulanglah, terimalah berkat, pertolongan dan kasih sayang Tuhan, damai sejahtera serta sukacita dari Allah Bapa Surgawi turun di tengah kehidupanmu, keluargamu, rumah tanggamu, anak menantu cucumu, sekolahmu, usahamu, bisnis, ekonomi, pelayananmu diberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Bahkan lumbung-lumbungmu diberkati Tuhan. Tuhan mencurahkan minyak anggur gandum yang baru di dalam kehidupanmu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kemanapun kakimu melangkah berjalan, Tuhan Yesus menyertai engkau. Tuhan Yesus menudungi engkau dengan kasih Tuhan. Oleh kuasa darah Tuhan Yesus, dimanapun engkau berada, virus-virus sakit penyakit, panah-panah api si jahat tidak dapat menyentuh tubuhmu, sebab di dalam tubuhmu ada darah Kristus yang tercurah di kayu salib. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih Bapa, di mana kami sudah menerima berkat-berkat ilahi turun atas kami. Bahkan engkau memberkati setiap anak-anakmu hari ini Bapa, apapun yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil dan beruntung. Kami percaya kami sudah menerimanya dengan iman, percaya kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Bapa, Anak, Putra dan Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, inilah ucapan syukur dan terima kasih kami kepadamu. Terpujilah nama engkau Bapa. Hanya di dalam nama Yesus yang percaya, sama-sama dengan saya kita angkat pujian. Ku yakin Tuhan sudah memberkati.